Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imi ala man atah wal muntaqim mimman asah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah kepada sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, di minggu kemarin kita telah mengupas hikmah daripada sembahyang yang kita kutip daripada ulama kebanggaan kita yang karyanya dan ilmunya mendunia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas adalah hikmah sembahyang. Yang kita kupas hikmah sembahyang dari ulama-ulama yang hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Majhal Imam Syafi'i, di sana disebutkan juga beberapa hikmah tentang sembahyang. Dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Majhal Imam Syafi'i, di sana juga dikutip tentang beberapa hikmah daripada sembahyang. Di antaranya disebutkan dalam kitab tersebut bahwa hikmah dalam sembahyang itu, hikmah dari sebuah salat itu ialah untuk menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya yang benar-benar kita sembah dan kita minta pertolongan cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fiqhul Manhaji adalah Majhal Imam Syafi'i, di sana disebutkan hikmah bahwa di antara hikmah sembahyang itu ialah menyadarkan kita pada hakikatnya bahwa tidak ada yang benar-benar kita sembah itu, dan tidak ada pula yang benar-benar memberi kita pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari salah satu ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah satu makna dari ayat yang sering kita baca di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula lah kami minta pertolongan. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika maf'ul bih didahulukan daripada fi'il dan juga fa'il, di dalam kaidah bahasa Arab, ketika maf'ul bih didahulukan
daripada fi'il dan fa'il. Iyyaka itu maf'ul bih, na'budu fi'il dan fa'il didahulukan kata iyyaka. Dalam kaidah bahasa Arab ini ada makna tersendirinya. Kenapa demikian? Di dalam ilmu balaghah ketika didahulukan maf'ul bih ini memberi makna itu kasar, pembatas. Jadi membatasi bahwa yang kita sembah, yang benar-benar kita sembah dan kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya itu dibatas, membatasi. Atau dalam istilah lain maknanya ialah hanya. Maknanya ialah hanya. Jadi kenapa didahulukan ini? Ini memberikan isyarat bahwa hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Dan diulang 2 kali. Ini pun memberi makna tauhid. Diulang 2 kali. Iyyaka na'budu dan juga iyyaka nasta'in ini. Diulang 2 kali. Itu maknanya untuk tauhid. Memperkuat. Bahwa yang benar-benar yang kita sembah, ibadah dan isti'anah, minta pertolongan itu cuma kepada Allah. Diperkuat dan disebut 2 kali untuk memperkuat atau tauhid bahwa yang benar-benar kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Kenapa maf'ul bihnya didahulukan, objeknya didahulukan daripada fi'il dan juga fa'ilnya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun dalam pandangan tasawuf, dalam pandangan ilmu tasawuf, kenapa didahulukan demikian? Kenapa didahulukan kata iyyaka na'budu? Didahulukan kata iyyaka hanya kepada Engkau. Didahulukan kata iyyaka menurut pandangan ulama sufi dalam khazanah ilmu tasawuf. Kenapa didahulukan demikian? Ini memberikan isyarat bahwa kita itu disuruh untuk merasakan seolah-olah kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh seolah-olah kita sedang benar-benar berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari hadis Rasulullah, "Ubudullah an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak." Rasulullah pernah menyebutkan bahwa sembahlah kalian akan Allah itu seolah-olah kalian melihatnya. Dan jika kalian tidak melihat Allah, Allah lah yang melihat kalian. Jadi dalam khazanah ilmu tasawuf maknanya itu untuk menyadarkan kita bahwa saat ini kita sholat ini sedang berkomunikasi, sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa didahulukan kata iyyaka dalam khazanah ilmu tasawuf. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam di sana disebutkan pula tentang makna demikian. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Didahulukan maf'ul bihnya ini dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika seseorang hamba itu benar-benar bisa merasakan kedekatannya dengan Allah. Ketika seorang hamba benar-benar merasakan dekatnya dengan Allah, dia sedang komunikasi dengan Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah. Ketika hal demikian, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan dia sifat khasyah. Sifat khasyah. Ketika seseorang bisa merasakan rasa dekatnya dengan Allah, ketika mengucapkan iyyaka na'budu, dia merasa sangat dekat dengan Allah. Ketika hal demikian, kata beliau,
maka Allah akan memunculkan dalam hatinya itu sifat khasyah, sifat takut beserta pengagungan. Perlu dipahami, khasyah dengan khauf ini berbeda. Sepintas sama, tapi ada sedikit perbedaan. Khasyah takut, khauf pun takut. Namun khasyah ini takut disertai pengagungan. Kalau orang merasakan dekatnya dengan Allah, Allah beri dia sifat khasyah. Khasyah ini sifat rasa takut namun disertai pengagungan. Allah berikan dia sifat khasyah. Dan khasyah ini dalam Quran Allah menyebutkan dengan derivasi katanya itu sebanyak 48 kali. Allah lumayan banyak menyebut kata khasyah dengan derivasi katanya sebanyak 48 kali. Di antaranya surah Fatir ayat 28. Indama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut dengan Allah hamba-hambanya itu ialah para ulama. Hanya saja yang takut disertai pengagungan kepada Allah dari hamba-hambanya itu al-ulama, ialah para ulama. Allah menyebutkan kurang lebih 48 kali dalam Quran kata khasyah ini dengan derivasi katanya. Takut disertai pengagungan. Orang yang bisa merasakan dekatnya dengan Allah, Allah beri dia anugerah sifat khasyah, sifat takut disertai pengagungan. Nah, ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia rasakan dekatnya dengan Allah, maka Allah berikan dia anugerah sifat khasyah. Berbeda dengan khauf. Khauf artinya juga takut. Namun takutnya ini lebih umum, lebih global. Kalau khasyah takut disertai pengagungan Allah. Kalau khauf takut namun secara umum atau secara global. Takut dengan sesuatu yang diketahuinya, takut dengan sesuatu yang akan terjadi, bahkan takut dengan sesuatu yang sepele, itu pun namanya khauf, takut. Bahkan khauf ini merupakan ujian terberat kita selaku manusia. Kenapa demikian? Allah katakan dalam Al-Baqarah di ayat 155. Khauf ini malah jadi ujian terberat kita. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi tiga ini ujian Tuhan. Di surah Al-Baqarah ayat 155 Allah itu menyatakan wala nabluwannakum, sungguh kami uji kalian semua wahai manusia. Sungguh kami uji kalian semua. Pertama, apa ujian terberatnya? Minal khauf, rasa takut. Takut miskin, takut tidak dimuliakan orang, takut dihina orang, takut direndahkan orang. Itu ujian yang pertama manusia, khauf. Wal ju', ujian yang kedua lapar. Takut kelaparan, takut Allah tidak menanggung rezekinya, takut Allah tidak menjamin rezekinya. Itu ujian berat yang kedua. Lalu ujian yang ketiga, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, dan kurangnya daripada harta, jiwa dan juga buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Ini ujian yang ketiga. Namun di ujung ayatnya wabasyirus sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi khauf ini takut, namun maknanya lebih global. Takut dengan sesuatu yang dia ketahui atau yang akan terjadi, bahkan takut dengan sesuatu yang sepele. Itu khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala lumayan banyak menyebutkan kata khauf dalam Quran. Allah menyebutkan itu sebanyak 124 kali.
Di dalam Quran Allah menyebut kata khauf dengan derivasi katanya sampai 124 kali. Lebih banyak menyebut kata khauf daripada kata khasyah. Khasyah 48 kali, sedangkan Allah menyebut kata khauf ada 124 kali dengan derivasi kata masing-masingnya. Ini ujian yang pertama, khauf, ju' dan kurang daripada harta. Jadi orang yang merasakan demikian, Allah beri anugerah sifat khasyah, bukan sifat khauf. Khasyahnya takut disertai pengagungan. Hadirin wal hadirat jamaah dikirman lagi kubra rahimakumullah. Disebutkan lagi dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i tentang hikmah salat, bahwa salat itu dikerjakan 5 kali dalam 5 waktu yang berbeda. 5 kali dalam 5 waktu yang berbeda. Dan di antara fadilah sembahyang itu mukaffiratun ma bainahuma, menebus dosa di antara sembahyang-sembahyang tersebut. Jadi penebus dosa salah satu di antara keutamaan salat. Di secara tidak langsung Allah menyuruh kita sholat 5 waktu 5 kali dalam sehari. Di sini secara tidak langsung menyuruh kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fadilah keutamaan sholat itu memang menebus dosa-dosa kita. Dan di sini kita disuruh untuk memperbaharui taubat di setiap sembahyang-sembahyang kita. Ketika kita bermaksiat di waktu pagi sampai tengah hari, maka sembahyang zuhur adalah momen yang tepat untuk kita bertaubat, untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita bermaksiat di tengah hari sampai sore hari, maka sembahyang asar adalah momen yang tepat untuk kita bertaubat sebagai penebus dosa-dosa kita. Ketika kita bermaksiat di sore hari sampai tenggelam matahari, maka sholat maghrib merupakan momen yang sangat tepat untuk kita bertaubat, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan begitulah seterusnya. Disuruh untuk selalu memperbaharui taubat di setiap waktu-waktu kita. Jadi secara tidak langsung ini sembahyang itu merupakan momen untuk kita selalu memperbaharui taubat di setiap ibadah-ibadah kita. Di setiap waktu-waktu kita disuruh untuk selalu memperbaharui taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah itu selalu beristighfar setelah salat. Astaghfirullah akibah kulli salat. Nabi itu malah setiap selesai sholat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali astagfirullahaladzim. Nabi beristighfar 3 kali. Bayangkan orang yang maksum, yang terpelihara dari dosa saja, setiap selesai sholat tetap mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah akibah kulli sholat. Nabi beristighfar setiap selesai sholat itu sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Bayangkan ini orang yang maksum, apalagi orang yang berdumuran dosa seperti kita. Disuruh lagi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam benak kita muncul pertanyaan, kenapa Rasulullah demikian? Kenapa Rasulullah selesai sholat itu malah istighfar? Beliau selesai ibadah, bukan selesai maksiat kepada Allah. Pertanyaan ini pernah ditanyakan orang dulu kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini pernah ditetangi seseorang dan mempertanyakan, "Wahai Syekh, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu beristighfar setiap selesai sholat?" Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang tokoh sufi yang begitu luar biasa, ditanya orang, "Wahai Syekh, kenapa Rasulullah demikian? Kenapa Rasulullah itu beristighfar setiap selesai sholat?" Apa jawab Syekh Asy'arani ketika ditanya orang tersebut? Kata beliau, "Tasyri'an li ummatin
tasyri'an li ummatin, untuk mensyariatkan bagi umatnya, wa tanbihan lahum, dan menjagakan bagi mereka, ala naqsi ta'atihim, atas kurangnya ibadah mereka. Jadi Rasulullah demikian, itu kata Syekh Sya'rani, bukan karena beliau berdosa, namun untuk mensyariatkan bagi umatnya, tasyri'an li ummatin, mensyariatkan bagi umat. Bukan hanya demikian, wa tanbihan lahum ala naqsi ta'atihim, dan juga memperingati mereka, menjagakan mereka atas kurangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu mengucapkan istighfar setiap beliau salat. Setiap beliau selesai salat selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada di antara dosa yang tidak Allah Ta'ala ampuni, yang tidak Allah Ta'ala hapus, meskipun dia banyak melakukan sholat. Ya, sholat fardu, sholat sunat, diperbanyak dia. Jadi ada salah satu dosa yang Allah tidak mengampuninya, Allah tidak menerima taubatnya, meskipun dia memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, puasa wajib, puasa sunat, diperbanyaknya. Dia memperbanyak zakat dan juga sedekah. Dia memperbanyak umrah dan juga ibadah haji. Bahkan andai dia menangis sejadi-jadinya di depan Ka'bah, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Tetap Allah tidak menerima taubatnya dia. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya dia. Jadi ada salah satu dosa yang sedemikian parahnya, sampai sembahyang pun, ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak bisa menghapus dosanya. Dosa tersebut ialah dosa berbuat zalim kepada sesama. Dosa berbuat zalim kepada sesama itu tidak Allah Ta'ala hapus, tidak Allah Ta'ala ampuni, meskipun memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai orang yang dizaliminya memaafkannya dan meridhakannya, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Allah tidak memandang ibadahnya sebanyak apapun yang dikerjakannya. Kalau dia melakukan dosa, berbuat zalim kepada sesamanya. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah menyebutkan, kata Rasulullah, man kanat lahu mazlamatun li akhihi bin ardhihi aw syai'in. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa berbuat kezaliman kepada saudaranya, entah dia mempermalukan kehormatannya, merendahkan dia, atau sesuatu apapun, apa kata Rasulullah, hendaklah dia minta halal kepadanya. Hendaklah dia minta ridha kepadanya, sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan juga dirham, sebelum datang hari kiamat. Lalu kata Rasulullah, man kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Barang siapa bagi dia punya amal soleh, namun dia menzalim sesamanya, maka akan diambil pahalanya, diambil amal solehnya dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, namun jika dia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah dosa dari orang yang dizaliminya. Fahumila alaih, maka ditanggungkan dosa orang yang dizaliminya, karena dia telah bersifat zalim kepada sesamanya. Di dosanya orang yang dizalimi ditanggungkan kepada orang yang menzalimi. Dosa zalim ini tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni,
meskipun dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang dizaliminya meridhakannya dan memaafkannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat bi sirrin nabi wa alin nabi bi haqqi syahadri qadir al jilani wa bi sirril fatihah.